karena dari grafis kenaikan berat badan, setelah ada MBG ini ada kenaikan berat badan. Pegawai di dapur MBG ini adalah pegawai yang tidak berpenyakit menular. Bahwa Puskesmas Batakte ini merupakan pionir dalam melaksanakan cek kesehatan gratis. Cek sekarang, sehat untuk masa depan. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kabupaten Kupang Emas, pelopor menuju perubahan bersama saya Niki Hedewata. Episode kali ini kita akan membahas tentang sehat dimulai dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Sudah hadir di studio bersama saya narasumber kita yang multi talenta. Beliau tidak hanya multi talenta di bidang kesehatan, tapi beliau juga multi talenta di dunia tarik suara. Siapa lagi kalau bukan Kepala Puskesmas Batakte, Ibu Harlini Luji. Selamat datang Ibu Lini. Shalom Kak Niki. Shalom. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Terima kasih Kak Niki, puji Tuhan, kabar sangat baik, sangat sehat. Karena kita Kabupaten Kupang sehat semua. Nah, luar biasa ya penampilan Ibu Lini hari ini begitu cetar dan sangat cantik dalam setiap momen ya Ibu ya. Terima kasih kali ini, sepertinya hostnya lebih cantik. Luar biasa sekali. Baik, Sobat Podcast, cek kesehatan gratis merupakan salah satu program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Kupang yang tertuang dalam 8 asa Kabupaten Kupang, yakni kesehatan berkualitas. Oke, Ibu Kapus Batakte. Ibu Kapus, menurut informasi yang sudah beredar di media sosial bahwa Puskesmas Batakte ini merupakan pionir dalam melaksanakan cek kesehatan gratis. Mungkin Ibu Kapus bisa menjelaskan terkait dengan pelayanan CKG di wilayah Kupang Barat. Terima kasih Kak Niki, ya kami sangat merasa dihargai, yang kakak bilang ini adalah pionir. Semoga apa yang sudah Puskesmas Batakte lakukan benar-benar menjadi pionir dan bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Jadi Kak Niki, CKG ini adalah cek kesehatan gratis. Itu adalah pelayanan kesehatan gratis bagi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, yang adalah program dari Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang. Jadi sejauh ini kami sudah melayani lebih dari 3.000 masyarakat di wilayah kami, yaitu pelayanannya kami bagi di dalam tempat-tempat, baik di gereja, nanti kami akan melayani di masjid dan madrasah, ada juga di tempat-tempat kerja seperti PLTU, kami juga akan melayani pada PT Mutiara yang ada, lalu ada perusahaan ayam dan sebagainya, kami akan menjangkau sampai pekerja dan karyawan. Luar biasa ya dengan jumlah masyarakat yang sudah dilayani oleh pihak Puskesmas Batakte sendiri. Apa sih rahasia dari Ibu Kapus sendiri dalam menjalankan program CKG ini sehingga mencapai angka pelayanan yang begitu fantastis, Ibu Kapus? Ya, baik Niki. Jadi CKG ini adalah kerjasama sebuah tim. Jadi harus ada tim yang kita bentuk. Tim ini harus solid sehingga masing-masing mengerjakan bagiannya. Lalu hal berikut yang berpengaruh adalah kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sehingga kita gampang dalam menghimpun masyarakat. Ini yang kita perlukan adalah masyarakat. Tidak bisa kita mengharapkan masyarakat yang mencari kita, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana caranya kita menarik minat masyarakat untuk mengikuti cek kesehatan gratis ini. Jadi kami membentuk satu tim, di dalam tim itu ada dokter, ada farmasi, ada tenaga analis, lalu ada bidan, perawat, masing-masing di bidangnya untuk melayani masyarakat. Sistem jemput bola ya Puskesmas Batakte ini ya. Iya, Oke. Ibu Kapus, bagaimana teknisnya di lapangan dalam terkait dengan pembagian jadwal pelayanan dan pelaksananya seperti apa di lapangan Ibu? Ya. Baik Kak Niki, jadi Puskesmas Batakte ini melayani bukan hanya ke masyarakat, tetapi setiap harinya Kak, di Puskesmas itu ada juga kita melayani pasien-pasien yang datang, ada yang mengantar, itu kami ambil sebagai pasien CKG. Jadi ada petugas yang khusus untuk melayani CKG, lalu
tenaga kita di Pustu, ibu bidan dan perawat, setiap hari mereka juga melayani CKG. Itu kami sudah sepakat 5 pasien per hari. Jadi tenaga Pustu ini setelah melayani di dalam gedung, mereka turun juga ke rumah-rumah masyarakat untuk menjalankan CKG ini kan. Ya, kita harus memberikan apresiasi bagi tim dari Puskesmas Batak T karena bukan hanya hari kerja tapi juga weekend mereka turun ke lapangan untuk melakukan pelayanan CKG ya Ibu ya. Apa ada tantangan dalam pelayanan CKG di lapangan Ibu Kapus? Ya, baik kan Niki. Kalau dikatakan ada tantangan atau tidak, sebenarnya tantangannya banyak. Tetapi kami berusaha tidak melihat tantangan, tapi kami mencari solusi dari kesulitan yang kami temui. Contohnya, tempat yang jauh kami harus dengan kendaraan masing-masing atau dengan kendaraan kantor kami pergi sampai ke tempat yang sulit dijangkau pun kami pergi. Lalu yang berikut adalah mungkin ada beberapa BMHP kami yang terbatas, tetapi kami fokus ke solusi, kami sudah mendapat jalan keluarnya. Lalu kami juga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini dengan yayasan tertentu, yaitu Yayasan Tanpa Batas, untuk mensupport kami memberikan kacamata gratis sehingga ini bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti cek kesehatan gratis. Lalu tantangan berikut lagi adalah tempat tertentu itu sinyalnya kurang bagus. Jadi kami sudah komitmen bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan itu harus ter-entry 2 atau 3 hari setelahnya. Jadi petugas membawa data itu langsung meng-entry, kadang di rumah, kadang di kantor sambil bekerja sambil di-entry. Jadi entryan juga tetap berjalan. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Baik, ini nih yang lagi viral dan sangat inspiratif Ibu Kapus. Puskesmas Batak T ini melakukan screening ketat terhadap relawan dan pekerja dapur SPPG Ibu Kapus. Apa tujuan dari screening tersebut Ibu Kapus? Silakan. Ya, baik Niki. Jadi kita tahu bersama bahwa MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, terutama di sekolah dan di posyandu, karena dari grafik kenaikan berat badan, setelah ada MBG ini ada kenaikan berat badan. Dengan begitu kami melakukan satu perlindungan kepada anak-anak kita, yaitu makanan yang mereka terima dan konsumsi adalah makanan yang memang layak dan sehat. Dimulai dari pegawainya yang sehat dulu. Jadi kami pastikan bahwa pegawai di dapur MBG ini adalah pegawai yang tidak berpenyakit menular, sehingga mereka layak untuk menjadi penjama makanan, sehingga makanan yang diproduksi dari dapur tersebut adalah makanan yang berkualitas dan baik untuk anak-anak kita. Berarti ini merupakan langkah preventif dari Puskesmas Batak T. Luar biasa sekali Ibu. Kira-kira di Kecamatan Kupang Barat ini sudah ada KLB di masyarakat atau belum Ibu Kapus, dan apa peran dari Puskesmas sendiri? Dan kira-kira apa yang dilakukan oleh Puskesmas Batak T sendiri secara preventif maupun akses layanan kesehatan lain yang berguna mencegah dampak yang lebih besar Ibu Kapus? Ya, baik Niki. Jadi di musim hujan seperti ini Kakak, penyakit yang sering menjadi KLB adalah DBD, diare, dan sejauh ini belum ada KLB. Karena kita menggunakan sistem preventif, yaitu ada fogging, ada pembagian ABT, lalu ada pemantauan jentik nyamuk, sehingga walaupun dalam musim hujan tidak ada KLB penyakit-penyakit tersebut. Luar biasa sekali Puskesmas Batak T ini, sangat gercep loh Sobat Podcast. Makanya tidak heran kalau Puskesmas Batak T ini menjadi role model untuk puskesmas-puskesmas lain di wilayah Kabupaten Kupang Ibu Kapus. Baik, terakhir nih Ibu Kapus, apa pesan dari Ibu Kapus bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah Kupang Barat? Baik Niki, buat masyarakat kami di Kupang Barat yang terkasih, kami menghimbau untuk selalu mengikuti jadwal pemeriksaan cek kesehatan gratis di gereja masing-masing. Kami akan menjadwalkan di setiap minggunya, kami akan turun dan melayani Bapak Ibu. Akan ada pemeriksaan oleh dokter, ada screening, ada pemeriksaan gula darah, dan banyak lagi yang akan kami layani. Karena itu kami mengimbau untuk selalu memantau jadwal di setiap gereja, karena cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat, sehingga masyarakat kita itu tidak jatuh pada satu kondisi yang lebih berat dari penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah. Ingat bahwa kesehatan itu sangat penting dan itu investasi untuk kehidupan kita yang baik. Cek sekarang, sehat untuk masa depan. Terima kasih. Pesan singkat yang begitu luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi masyarakat di wilayah Kupang Barat. Terima kasih Ibu Kapus untuk kehadirannya
Semoga tetap selalu sehat dalam menjalani setiap tugas dan pelayanan di wilayah Kupang Barat, Ibu. Iya, terima kasih Kak Niki. Kak Niki juga harus ikut CKG ya. Iya, baik. Iya. Ibu. Terima kasih. Sobat Podcast, demikian obrolan kita dengan Kepala Puskesmas Batak T pada hari ini. Semoga setiap pembicaraan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, apalagi di Puskesmas Batak T yang pelayanannya semakin keren. Oke, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.